Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Latif Hakim selaku dosen simulasi bisnis. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membuka presentasi kali ini untuk memenuhi tugas unggulan simulasi bisnis yang akan memaparkan 10 pengusaha terkaya di dunia dari segala bidang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya Laras Ayu Pradita. Nama saya Haris Dityo Prabowo. Halo, nama saya Haji Pramana. Nama saya Lisa Hartika. Saya Lara Febian. Di tugas unggulan kali ini, kami memilih untuk memaparkan 10 pengusaha di dunia dengan menyebutkan aset atau kekayaan mereka masing-masing, juga rahasia kesuksesan mereka bisa sampai saat ini. 10 pengusaha tersebut kami ambil berdasarkan sumber dari majalah Forbes. Meski masih menghadapi masa pandemi COVID-19, 10 orang terkaya di dunia justru mengalami peningkatan nilai kekayaan dengan rata-rata 41,29%. Pengusaha terkaya di dunia di urutan pertama yaitu Jeff Bezos. Nama lengkap Jeffrey Preston Jorgensen adalah pengusaha terkaya di dunia sepanjang sejarah modern. Ia adalah seorang pendiri, chairman, CEO, presiden, dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Amazon.com. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington. Perusahaan ini awalnya dimulai sebagai pasar online untuk buku, tetapi kemudian diperluas untuk menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan perhiasan. Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang saat ini berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada e-commerce, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Perusahaan ini dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama Google, Apple, dan Facebook. Amazon dikenal karena gangguannya terhadap industri yang mapan melalui inovasi teknologi dan skala massa. Perusahaan ini menjadi pasar e-commerce terbesar di dunia. Amazon adalah perusahaan internet dengan pendapatan terbesar di dunia ini. Kekayaan bersihnya 117 miliar US dollar atau sekitar 2.550 triliun rupiah. Bezos tercatat memiliki 78,97 lembar saham Amazon yang nilainya mencapai 93,6 miliar US dollar. Ini belum memasukkan saham lain yang dimilikinya yaitu Washington Post dan perusahaan antariksa Blue Origin. Sebagai pendiri Amazon, Jeff telah mengalami asam garam dalam membangun bisnisnya. Ia telah bekerja keras sejak umur belia, bahkan ia sempat menjadi juru masak di salah satu perusahaan makanan siap saji. Meskipun begitu, Jeff muda sebenarnya menaruh perhatian besar pada dunia teknologi. Memiliki jiwa yang pantang menyerah, akhirnya Jeff Bezos mampu membawa Amazon dari forum jual beli buku menjadi perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Tentu perlu kita ketahui apa saja rahasia sukses Jeff Bezos. Pertama, memiliki visi besar. Sebelum menjadi seperti ini, dahulu Amazon hanya menjadi situs penjualan buku. Dengan visi luar biasa yang dimiliki Jeff, akhirnya Amazon bertransformasi menjadi perusahaan raksasa dunia. Baginya, seseorang yang ingin sukses harus menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan begitu, wajib hukumnya memiliki visi yang jelas untuk beberapa tahun ke depan. Kedua, tidak takut gagal. Jeff menganggap kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Ia juga kerap mengambil keputusan yang beresiko besar dalam menjalankan bisnisnya. Dengan kegagalan, baginya seseorang akan banyak belajar. Hal ini yang akan membentuk dirinya lebih siap dalam menghadapi tantangan ke depan. Ketiga, gunakan waktu sebaik mungkin. Jeff Bezos mengaku tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Di kala senggang, ia menggunakan waktunya untuk memikirkan kelanjutan bisnis yang ia bangun. Keempat, menjalani sesuatu yang disukai. Jeff berpesan bahwa dalam menjalani sesuatu, seseorang harus menyukai apa yang dijalani. Begitupun sebaliknya, ketika sedang menjalani sesuatu, cobalah untuk menyukainya. Kelima, pantang menyerah. Tidak hanya Jeff Bezos, rata-rata orang sukses di dunia ini memiliki jiwa pantang menyerah. Jeff sendiri telah mengalami kegagalan berkali-kali dalam menjalankan bisnisnya, namun akhirnya ia meraih kesuksesannya. Keenam, menerima kritikan. Bagi Jeff, kritikan adalah sebuah masukan yang akan membuatnya lebih maju dan berkembang. Setelah mendapatkan kritikan, jangan ragu dalam mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Ketujuh, selalu berinovasi.
Jika melihat perjalanan Amazon, Jeff kerap mengambil langkah inovasi untuk perusahaannya. Mulai dari hanya menjual buku, Amazon merambah kepada kebutuhan konsumen lain seperti kebutuhan rumah tangga, elektronik, hingga hiburan. Saya kutip satu motivasi dari Jeff Bezos, yaitu ia mengatakan, yang perlu kita lakukan adalah selalu bersandar ke masa depan, ketika dunia berubah di sekitar Anda, dan ketika dunia berubah terhadap Anda. Apa yang dulunya angin ekor sekarang adalah angin kepala. Anda harus bersandar pada itu dan mencari tahu apa yang harus dilakukan, karena mengeluh bukanlah sebuah strategi. Pengusaha terkaya di dunia urutan kedua yaitu Elon Musk. Memiliki nama lengkap Elon Reeve Musk adalah tokoh bisnis berusia 49 tahun, selain itu juga penemu dan industrialis dari Amerika Serikat. Ia merupakan pendiri, CTO dan CEO SpaceX, CEO dan arsitek produksi Tesla, pendiri The Boring Company, dan pendiri Neuralink. Musk adalah pendiri beberapa perusahaan teknologi populer, termasuk SpaceX yang bergerak di teknologi antariksa, Tesla yang bergerak di bidang otomotif, OpenAI, SolarCity, Neuralink, serta beberapa perusahaan lainnya. Space Exploration Technologies Corporation atau disebut SpaceX adalah perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 Mei 2002. Perusahaan ini telah mengembangkan keluarga roket Falcon dengan tujuan menjadi kendaraan peluncuran yang dapat dipakai ulang. SpaceX juga mengembangkan wahana antariksa SpaceX Dragon yang mengirim suplai dan pergantian awak stasiun luar angkasa internasional. Kekayaan bersihnya 151 miliar US dollar atau sekitar 2.175 triliun rupiah. Sebagian besar kekayaan Musk berasal dari 21% sahamnya di Tesla. Dia memegang sekitar 140 juta saham dan memiliki lebih dari 56 juta opsi saham pribadi. Di balik kesuksesannya dengan gelar miliarder dunia, tentu ada banyak usaha serta kerja keras yang dilakukan Musk. Apa sajakah rahasia di balik kesuksesannya? Yang pertama, mengelola uang dengan baik. Musk mengatakan perusahaan mobil listrik miliknya memiliki kinerja yang sangat baik. Sahamnya telah naik hingga lebih dari 700 miliar US dollar. Dengan uang sebesar itu, mungkin orang-orang mampu membeli Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, dan Fiat Chrysler, bahkan cukup untuk membeli Ferrari. Namun di samping itu, di usia Musk yang kini menginjak 50 tahun, ia tidak berhenti untuk menjadi seorang miliarder. Bahkan dengan kekayaannya itu, Musk bisa membangun sesuatu di Mars. Kedua, kejar impian. Salah satu target kesuksesan Musk adalah bisa sampai ke planet Mars. Musk memiliki SpaceX dengan susah payah karena program untuk sampai keluar angkasa di Amerika Serikat tidak begitu berambisi. Dengan idenya Mars Oasis Mission, Musk memiliki niat untuk mengirim rumah kaca ke planet merah tersebut. Melalui ide tersebut, Musk sangat berambisi untuk pergi keluar angkasa dan memunjuk pemerintah Amerika Serikat dalam meningkatkan anggaran NASA. Dari tantangan tersebut, Musk coba menciptakan sebuah bisnis peluncuran roket termurah di dunia. Bukan tentang bagaimana menghasilkan uang, tetapi bagaimana cara roket itu bisa sampai di Mars. Musk selalu mengatakan dia melihat dirinya sendiri sebagai seorang insinyur, bukan investor. Dia selalu ingin memecahkan masalah teknis. Ketiga, jangan takut bermimpi besar. Selain dapat pergi ke Mars, Musk juga memiliki mimpi besar lain. Yang ia katakan yaitu, saya ingin merevolusi industri mobil, menjajah Mars, membangun kereta super cepat di terowongan, mengintegrasikan AI ke dalam otak manusia, dan meningkatkan industri tenaga surya dan baterai. Semua yang Musk inginkan berawal dari sesuatu yang dia lihat dalam majalah anak di awal tahun 1980-an. Buku dan film untuk anak pada saat itu, khususnya dari Afrika Selatan, begitu menginspirasi Musk. Keempat, berani mengambil resiko. Sebagai seorang pebisnis, tentu harus memiliki mental yang kuat untuk memainkan peran agar berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Musk pun menghadapi berbagai masalah. SpaceX sempat gagal peluncuran, sedangkan Tesla pernah mendapatkan masalah produksi, pasokan, dan masalah desain yang berbeda. Hingga akhirnya, Musk memutuskan untuk terus memberikan uang di bisnisnya. Bahkan di suatu waktu, Musk akan rela berhutang atau meminjam uang dari teman hanya untuk memenuhi biaya hidup. Kelima, abaikan kritik yang tidak baik. Melihat pengalaman Musk, banyak situs blog yang menulis tentang bisnisnya.
Marx menyarankan agar setiap pebisnis tidak mendengar kritikan yang tidak baik. Banyak yang tidak percaya bahwa SpaceX ada atau Tesla dapat menghasilkan uang, tetapi Marx tetap melanjutkan bisnisnya itu. Melalui motivasi dari kritikan itu, Marx telah membuktikan bahwa bank investasi di Amerika Serikat Morgan Stanley saja sudah memberikan nilai SpaceX sebesar 100 miliar US dollar. Keenam, nikmati diri sendiri. Seperti yang Marx lakukan, ia senang bekerja hingga 120 jam selama seminggu untuk menjaga produksi di Tesla Model 3. Bahkan untuk bulan September, Marx mengklaim semua mobil barunya yang diproduksi akan sepenuhnya bisa mengemudi sendiri. Saya kutip satu motivasi dari Elon Musk, yaitu ia mengatakan, jangan menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa sesuatu itu berfungsi ketika seharusnya hal itu tidak berfungsi, atau Anda akan terpaku pada solusi yang buruk. Yang ketiga ada Bernard Arnault. Bernard Arnault adalah seorang pebisnis dan kolektor seni asal Prancis. Ia merupakan chairman dan CEO dari LVMH, produsen barang mewah terbesar di dunia. Moet Hennessy, Louis Vuitton, atau yang lebih sering disapa dengan LVMH, merupakan perusahaan konglomerat barang mewah multinasional asal Eropa yang berasal dari Prancis dan berpusat di kota Paris. Aset kekayaan dari Bernard Arnault adalah kekayaan mencapai 150 miliar dolar atau sekitar 2.160 triliun bila dirupiahkan. LVMH mengontrol kurang lebih 60 anak perusahaan yang merupakan brand ternama, berinvestasi di bisnis luxury hospitalities seperti hotel mewah dan kapal pesiar. Di sini ada rahasia kesuksesan dari seorang Bernard Arnault. Yang pertama, realisasikan ide. Lalu yang kedua, selalu coba bersabar. Di sini sangat penting jika menjalankan suatu bisnis, itu harus bersabar karena banyak sekali ujian yang kita dapat di dalam menjalankan bisnis, apalagi bisnis itu dijalankan dari nol. Yang ketiga ada utamakan kualitas produk. Kualitas produk di sini sangat penting, apalagi jika suatu brand itu sangat mahal ya, karena produk itu bisa orang bisa menilai dari suatu bisnis dari suatu produk itu dari kualitasnya. Dan yang terakhir, jangan merasa cepat puas, karena jika kita selalu merasa cepat puas, karya kita itu tidak akan bagus. Dan yang terakhir ada quotes dari seorang Bernard Arnault yang berbunyi, saya pikir dalam bisnis Anda harus belajar bersabar. Mungkin saya sendiri tidak terlalu sabar, tapi saya pikir hal yang paling banyak saya pelajari adalah dapat menunggu sesuatu dan mendapatkannya ketika tiba pada waktu yang tepat. Lalu yang keempat ada William Henry Bill Gates. William Henry Bill Gates adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975 di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Namanya diambil dari kata mikrokomputer dan software, atau yang disingkat dengan Microsoft, yang menjadikannya gampang diingat. Dengan jumlah pegawai 131.000, orang Microsoft mampu menjadi perusahaan Republik Amerika Serikat ketiga yang bernilai lebih dari 1 triliun dolar AS setelah Apple dan Amazon. Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer.
Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Adapun aset dari seorang Bill Gates, yaitu kekayaan mencapai 124 miliar dolar atau sekitar 1.786 triliun jika dirupiahkan. Profit tahun 2020 mencapai 475,4 triliun. Microsoft mendominasi industri perangkat lunak dan pemrograman selama puluhan tahun. Lanjut, ada rahasia kesuksesan dari seorang Bill Gates. Yang pertama, selalu mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Di sini kita selaku pebisnis, kita harus mempunyai motivasi dari seorang bisnis yang sudah sukses. Tujuannya itu untuk mendorong semangat kita agar tidak pantang menyerah. Yang kedua, menikmati proses dengan mencintai apa yang dilakukan. Mencintai apa yang dilakukan itu sangat penting ya. Yang ketiga, cari partner terbaik untuk mencapai kesuksesan. Nah, partner ini sangat penting jika kita menjalankan suatu bisnis, karena dari partner itu kita bisa membuat usaha kita bangkrut jika kita tidak akur dengannya, jika ada kesalahpahaman lah yang membuat usaha kita itu bangkrut. Yang keempat, selalu berpikir untuk masa depan. Dan yang terakhir, terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dan adapun quotes dari seorang Bill Gates, yaitu jika menjadi seorang kutu buku berarti Anda mau mempelajari berbagai hal. Dan jika Anda berpikir bahwa sains dan teknik memiliki pengaruh besar, saya mengaku bersalah. Jika kultur Anda tidak menyukai kutu buku, Anda berada dalam masalah yang besar. Mark Allen Zuckerberg atau lebih dikenal dengan Mark Zuckerberg lahir di White Plains, New York, Amerika Serikat. Beliau lahir 14 Mei 1984. Usia beliau sekarang 36 tahun. Zuck dibesarkan di sebuah desa bernama Double Ferry bersama kedua orang tuanya, Edward Zuckerberg dan Karen. Mark Allen Zuckerberg adalah seorang programmer komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama temannya dan menjadi pejabat eksekutif dan presiden. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berpusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Studi kompeten.com menempatkan Facebook sebagai layanan jejaring sosial yang paling digunakan menurut jumlah penduduk aktif bulanan di seluruh dunia. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Justin Moskovitz, Everton, dan Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Lalu kekayaan Zuckerberg mencapai 97 miliar US dollar atau bila dirupiahin menjadi 1.397 triliun rupiah. Sebagian besar kekayaannya berasal dari 17% saham Facebooknya. Lalu penghasilan per tahunnya mencapai 200,4 triliun rupiah. Lalu Mark Zuckerberg mempunyai rahasia kesuksesan, yaitu yang pertama, mempunyai misi yang jelas, mengambil setiap kesempatan, memiliki keinginan yang besar, memiliki tim yang solid, sederhana, dan dermawan. Lalu pesan dari Mark Zuckerberg adalah resiko terbesar adalah ketika tidak mengambil resiko sama sekali dalam dunia yang berubah dengan saat yang cepat ini. Satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Lalu yang keenam adalah
orang terkaya 6 yaitu Mark Edward Buffett. Ini beliau merupakan seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris direktur utama sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway adalah perusahaan konglomerat yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang memiliki banyak perusahaan subsidiari. Bisnis ini dari Berkshire Hathaway adalah asuransi, termasuk properti dan asuransi jiwa, dan asuransi khusus yang tidak berstandar. Lalu kekayaan Warren Edward Buffett mencapai 96 miliar US dollar atau bila dirupiahin menjadi 1.382 triliun rupiah. Warren Buffett memulai bisnis investasinya sejak umur 11 tahun. Lalu perusahaan Berkshire Hathaway yang memiliki saham lebih dari 60 perusahaan raksasa di dunia. Lalu Warren Buffett mempunyai rahasia kesuksesannya, yaitu disiplin pengelola emosi, tingkatkan kebiasaan lama, kenali diri sendiri, jangan pernah mengorbankan sesuatu pada hal-hal yang tidak perlu, yang terakhir bergaul dengan orang yang tepat. Pesan dari Edward Buffett adalah Anda hanya perlu memiliki sedikit hal yang benar dalam hidup Anda, selama Anda tidak melakukan terlalu banyak hal yang salah. Larry Ellison, Oracle Technology. Larry Joseph Ellison adalah salah satu pendiri dan CEO dari perusahaan perangkat lunak database Oracle Corporation. Ellison memiliki bakat dalam matematika. Oracle Corporation adalah sebuah perusahaan teknologi komputer multinasional yang berkantor di pusat di Redwood Shores, California. Perusahaan ini menjual perangkat lunak dan teknologi basis data, sistem terekayasa awan, dan perangkat lunak perusahaan, atau terutama sistem manajemen basis data buatan sendiri. Rahasia kesuksesan Larry Ellison itu, yang pertama itu ada ketahui pesaing kita, janganlah berputus asa, pekerjakan yang terbaik, abaikan kritikus, bayar karyawan dengan baik, kemajuan dan hanya kemajuan. Oracle-nya Larry Ellison itu, yang pertama itu ada kekayaan mencapai 93 miliar atau 1.339 triliun. Yang kedua itu ada pada tahun 2020, Oracle adalah perusahaan perangkat lunak terbesar kedua berdasarkan pendapatan dan kapitalisasi pasar. Dan Larry Ellison itu adalah pendiri dan figur utama Oracle. Dianggap ekstrim karena seleranya boros. Ia adalah salah satu miliarder paling terkenal dan berada di peringkat nomor 5 di antara kekayaan pribadi terbesar di dunia menurut majalah Forbes. Larry yakin itu akan menjadi masa depan teknologi. Dia menghabiskan banyak waktunya membaca artikel-artikel semacam itu dan mengembangkan perasaan apa yang mungkin terjadi dalam dominan tersebut. Kata-kata motivasi dari Larry Ellison itu, ketika Anda berinovasi, Anda harus siap bahwa orang-orang akan mengatakan Anda gila. Larry Page, Google Teknologi. Lawrence Edward Larry Page adalah salah satu pendiri mesin pencari internet Google bersama Sergey Brin. Google LLC adalah sebuah perusahaan nasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut
meliputi teknologi pencairan komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Rahasia kesuksesan Larry Page berikan lebih dari apa yang diharapkan oleh orang lain. Rahasia ini terungkap langsung dari Larry Page yang mengatakan dalam satu kesempatan jumpa pers, yaitu selalu berikan lebih dari yang diharapkan. Filosofi ini menjadi filosofi yang kuat mendorong dan menjadi fondasi Google menjadi kuat dan kokoh. Yang kedua itu ada fokus untuk mengembangkan yang belum pernah ada sebelumnya. Bentuk persaingan di sini digambarkan seperti laut berwarna merah yang terlihat merah menyala. Di sini digambarkan organisme di dalamnya sangat banyak dan saling bersaing satu dengan yang lainnya. Yang ketiga itu ada tidak dimotivasi oleh uang. Yang keempat itu ada menjadi leader bukan follower. Dengan sangat jelas disampaikan bahwa Google ingin menjadi pemimpin market bukan followers. Untuk menjadi leader berarti kerja keras sudah harus menjadi bagian dari disiplin dan budaya kerja sebuah perusahaan. Google menunjukkan leadership di market dari berbagai produk yang dikembangkan. Google selalu mengeluarkan produk yang benar-benar memiliki daya manfaat yang baik bagi para penggunanya. Yang kelima itu ada kalau bukan hal gila berarti Anda masih melakukan hal yang salah. Memahami kalimat yang dilontarkan oleh Larry Page di bawah ini dilakukan dengan hati-hati. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sudut pandang karyawan. Hal gila merupakan hal yang bersifat di luar kebiasaan yang kita lihat sehari-hari. Hal gila adalah hal baru yang nyeleneh, yang aneh, yang unik, dan yang jelas banyak orang akan menganggapi kita itu gila kalau melakukan hal tersebut. Seorang karyawan yang saya anggap gila adalah karyawan yang berani mengajukan usulan atau ide kepada pemimpin. Karyawan seperti ini saya sebut karyawan gila. Google dari yang pertama itu kekayaan mencapai 91 miliar. Yang kedua itu saham Google berkisar $1.200 atau sekitar 17 juta per lembarnya. Larry Page menemukan PageRank, salah satu algoritma Google di awal kemunculannya sebagai mesin pencari. Ada kata-kata motivasi dari Larry Page selalu percaya bahwa teknologi harus melakukan sebuah kerja keras, penemuan, organisasi, komunikasi, sehingga pengguna dapat melakukan apa yang membuat mereka bahagia, hidup dan penuh kasih, tidak bermain-main dengan komputer yang menjengkelkan. Hal itu berarti membuat produk kami bekerja sama dengan mulus. Selanjutnya, Sergey Brin. Sergey Mikhailovich Brin adalah seorang pengusaha Amerika yang merupakan presiden teknologi pada Google. Brin mempelajari ilmu komputer dan matematika sebelum mendirikan Google dengan Larry Page. Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Kekayaan Sergey Brin. Kekayaan mencapai 91 miliar US dollar atau sekitar 1.318 triliun. Saham Google berkisar $1.202 Amerika Serikat atau sekitar 17 juta per lembarnya. Dan Sergey Brin menjadi pemberi dana pada proyek Airship berteknologi tinggi. Rahasia kesuksesan Sergey Brin. Yang pertama, mau belajar pada orang lain. Selain latar belakang keluarga yang mendukung,
Larry menyatakan kalau kesuksesannya juga disebabkan karena ia mempunyai akses ke orang-orang hebat yang bersedia membagikan saran serta keahlian mereka. Suatu pendapat yang rendah hati dan benar karena tanpa orang lain kita tidak bisa berbuat banyak. Selanjutnya, tidak berfokus pada uang dan kekayaan. Pada akhirnya, Larry dan Sergey berhasil meraih kesuksesan melalui Google. Namun demikian, perlu dicatat bahwa pada awalnya mereka tidak menciptakan Google untuk membuat diri mereka kaya. Mereka hanya ingin meneliti untuk disertasi PhD guna studi doktoral mereka di Stanford University. Karena dalam keluarga mereka tidak ada yang lebih berharga dari pendidikan. Setelah cuti dari Stanford, visi mereka tetaplah bukan menjadi kaya namun membantu orang lain. Sebuah gagasan romantik di mana Anda akan memiliki satu ide cemerlang dan kemudian semuanya akan menjadi hebat, tetapi eksekusi dan penyampaian adalah kuncinya. Sergey Brin. Selanjutnya, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani adalah seorang pengusaha dan miliarder asal India. Ia menjabat sebagai pemimpin, direktur pengelola, dan pemilik saham terbesar di Reliance Industries. Reliance Industries adalah sebuah perusahaan asal India yang bergerak di sektor energi. Industri yang menjadi fokus utama Reliance Industries adalah industri pertambangan minyak dan gas. Kekayaan mencapai 60 miliar US dollar atau sekitar 840 triliun. Pada tahun 2020, Reliance menjadi perusahaan India pertama yang melampaui nilai 200 miliar US dollar dalam kapitalisasi pasar. Rahasia kesuksesan Mukesh Ambani. Biarkan karya yang berbicara. Selanjutnya, punya mimpi. Mukesh percaya bahwa memiliki mimpi dan berusaha untuk meraihnya adalah hal terpenting dalam bisnis apapun. Mimpi akan menjadi kompas yang menuntun kita pada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Sekalipun terdengar klise, tanpa mimpi, usaha yang kita kerahkan akan menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, berani mengambil resiko. Bagi Mukesh, risiko memberikan pelajaran terbesar, terutama dalam berbisnis. Berani mengambil resiko dapat membuka berbagai kesempatan yang tak disangka-sangka. Namun ingat, mengambil resiko bukan berarti bertindak nekat tanpa pertimbangan. Diperlukan perhitungan dan analisa yang tepat agar mampu meminimalisasi kerugian yang terjadi. Selanjutnya, jangan gampang panik. Ada hal-hal di luar kendali kita yang bisa terjadi tanpa diduga-duga. Oleh sebab itu, diperlukan ketenangan dan tidak mudah panik agar kita tetap mampu mengambil keputusan secara tepat menggunakan logika. Selanjutnya, punya tim yang solid. Sebaliknya, tips sukses yang selalu diterapkan Mukesh adalah membangun sebuah tim yang solid. Rekrutlah para profesional yang bisa dipercaya. Selain untuk membantu kelola bisnis, kita juga bisa belajar bidang-bidang yang gak dikuasai langsung dari para ahlinya. Selanjutnya, percaya pada orang lain tapi tidak bergantung pada siapapun. Ada dua sikap yang menurut Mukesh wajib pada diri tiap pengusaha, yaitu ketekunan dan kemampuan belajar mandiri. Dengan dua hal ini, kita bisa mengandalkan diri sendiri saat menghadapi keadaan sulit. Dalam berbisnis, boleh aja percaya pada orang lain, tapi jangan sampai membuat kita tergantung pada orang lain. Selanjutnya, lihat segalanya dengan seksama. Pengusaha bukan cuma perlu pikiran yang terbuka, tapi juga mata yang selalu terbuka lebar. Amati sekitar untuk melihat tiap peluang yang ada. Jadilah sensitif terhadap kebutuhan orang lain agar bisa memahami inovasi yang benar-benar diperlukan banyak orang. Pada akhirnya, seorang pengusaha yang sukses adalah doers, bukan talkers. Mereka nggak akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak mendekatkan mereka pada tujuan. Kita semua pasti akan selalu berjuang terus-menerus, karena kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Hal penting yang telah saya pelajari adalah bagaimana Anda tidak menyerah, karena Anda tidak pernah berhasil dalam usaha pertama. Mukesh Ambani.